Pemirsa Bali dimanapun berada, saya Hidupan Ditempuh, ya biar lebih nyaman saya buka saya. Acara Nanda, kebetulan pada siang menjelang sore ini saya datang oleh Tekus, ya, sedikit mengenai sebuah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kehadiran Ketut ini sangat meminta saya untuk memberikan satu macam respon, ya. Apakah respon kita beri sebuah persepsi ataupun perspektif. Saudara-saudara pemirsa, ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini hiruk pikuk Bali, terutama di dunia maya ini luar biasa, ya. Kita disuguh budaya kita adalah budaya pertanian agriculture. Budaya agriculture ini tentu di pariwisata ini masuk ke agama-agama kolektif, ya. Kolektif di agama bersama, agama komunal, agama rakyat. Karena pusat agama dan kebudayaan beda dengan saudara-saudara kita di Jawa, bukan di pusat-pusat kerajaan, di pusat pemerintahan, justru berada di masyarakat. Ya, di masyarakat petani. Disinilah pusat-pusat kebudayaan sebenarnya. Nah, sementara ketika kita jadikan ini pariwisata sebagai sebuah industri, bagaimanapun kaum kapitalis akan bermain di situ. Ya. Di satu sisi masyarakat di Bali adalah pewaris budaya pasif yang ikut di dalamnya. Ya. Kadang-kadang dia tidak memahami apa yang harus dia lestarikan, mengapa dia harus melestarikan, ada sebuah kebijakan. Ditambah dengan pewaris budaya aktif yang dalam hal ini para sulinggihnya, institusi agamanya. Kemudian di sisi yang lain, saudara-saudara kita bergerak bagian dari subordinat kapitalis, ya, yang menjual produk-produk budaya sebagai sebuah produk. Maka disinilah terjadi kesenjangan. Kaum kapitalis ingin efisiensi, kemudian praktis, efisien. Sementara yang bergerak di sektor kapitalis ini, saudara-saudara kita yang kerja, mereka juga sebagai pelaku daripada budaya itu sendiri. Mereka harus turun ngayah dan sebagainya. Maka dengan demikian, pada sektor-sektor yang memang bisa digantikan oleh umat lain, warga lain selain warga Bali yang mereka tidak dibeban sebagai orang rantau melakukan sebagai satu pelestari budaya pasif ini, maka bisa aja sektor-sektor tertentu juga menyebabkan mereka harus menerima tenaga kerja dari non kita orang Bali, karena mereka liburnya tidak banyak. Orang pasti liburnya banyak karena dia sebagai pelaku budaya ini. Nah, selanjutnya ketika ada jadi pelaku budaya, dia berada menjadi objek. Di satu sisi dia menjadi subjek nih. Berat memang. Nah, pelestarian di sini mungkin mempertahankan keklasikan, tradisional dan sebagainya, yaitu akhirnya begitu mereka tersadar terhentak, ternyata mereka menjadi objek budaya kita di pertanian. Sekarang banyak udah jual kaplingan. Ya, kalau bebek jual tanah, kemudian beli mobil, ikut jadi guide apa namanya istilah sekarang itu, guide yang bersifat reguler begitu ya. Ini kabarnya mungkin Ketut juga sendiri juga ikut buat penginapan kan? Seperti itu, karena mereka iri, ya, mereka iri sekali sehingga sektor pertanian kita mulai terabaikan, ya, karena mereka jual tanah dan sebagainya untuk beri kreditan mobil, ya, atau memang ditukarkan dengan mobil, mereka menjadi guide freelance lah istilah saat ini. Nah, begitu pariwisata kolap, ada kena dampaknya, ya, kena dampak. Sebelah seperti sini ada sawah, dulu sawahnya betul-betul tidak ada yang ngurus, sekarang kembali ke sawah, ya. Kadang-kadang memang tidak bisa mengerjakan sawah, ini mulai. Maka dengan demikian perlu kajian. Nah, dari segi aspek mindset, kelas-kelas menengah baru yang hadir sebagai orang-orang yang barangkali mengaku modern dalam hal ini sangat konsumtif sekali, ya, bermain di dunia medsos. Nah, sekarang kita berhadapan dengan kaum-kaum terpelajar. Di satu sisi di orang kita dengan tradisional, menyangkut masalah istilah saja kita jadi masalah.
Bicara masalah makhluk untuk bersifat dewata juga dipermasalahkan ini ya. Ada penghinaan dan sebagainya dianggap. Kenapa? Masyarakat merasa terpelajar di mana dia tidak memperoleh ruang-ruang pengisian di wilayah tradisional, dia akan pasti lari ke gerakan agama New Age Religion. Ya. Seperti bagaimana agama mudah praktis, ini agama industri ini. Sementara agama pertanian boros, kos dan sebagainya, apalagi dia merantau misalnya dari Karangasem dia ke Denpasar, dia tidak sempat untuk berinteraksi di kampung. Maka dia memilih jalan-jalan yang singkat ini. Maka dengan demikian saya ajak kembali pemegang kebijaksanaan di sini, terutama yang memberdayakan adat, mari kita kembali isi ruang-ruang kosong, ya, literasi agama yang benar, membangkitkan tatua-tatua, tidak hanya menggerakkan masyarakat untuk berbuat yadnya, sementara filosofinya nggak ada, tidak diisi. Nah, karena dengan demikian akhirnya narasi besar India mulai masuk, ya, menjustice semua kepercayaan lokal. Karena kepercayaan lokal lemah sekali, padahal di dalam agama Hindu itu tidak mesti ada dikotomi antara India dan Bali, tapi bagaimana India mampu mengangkat, memuliakan, ya, kepercayaan lokalnya diangkat, dia mentransen, kemudian kepercayaan India adalah mengimani. Jadilah dia bahasa saya antara budaya lokal, keyakinan lokal dengan keyakinan besar yang datang dari hadir untuk saling menyapa. Nah, sekarang ini nggak saling menyapa. Yang tokoh-tokoh yang merasa dirinya progresif justru menjustice apa pelaku agama di Bali. Pelaku agama di Bali diberikan ruang saat ini. Kita harus pelestarian adat budaya, mulai kaku. Ya. Padahal kalau kita mau, India mesti harus dihadirkan untuk memberikan pemulihan apa yang kita lakukan. Karena secara label agama kita memang membawa narasi besar dari India. Nah, inilah. Oleh sebab itu sekarang, ya, agama-agama lokal ini mulai sekarang dianggap dibangkitkan seperti itu kepercayaan. Jadi orang yang tidak punya kapasitas ngomong juga agama. Padahal sangat mudah sekali kita mengatakan kalau ingin negara ini aman, biarkan orang yang membicarakan mengerjakanlah para ahlinya. Ya, itu akan sederhana sekali kalau memang kita di politik, bicaralah politik. Ya, nah sekarang ini kan jadi masalah kita saat ini. Seolah kita tahu banyak, tapi tahu tentang banyak yang sedikit. Mari kita tahu, ya, tahu banyak tentang yang sedikit, mari ahli. Jangan tahu sedikit tentang yang banyak, gitu. Inilah jadi masalah. Dengan demikian antara ahli dan generalisasi kan spesialisasi ini jadi sangat penting. Ya, saya selaku agama memang sangat konsisten, mungkin banyak juga yang tidak menyukai saya, tapi yang jelas secara linear pendidikan S1 saya agama, S2 saya agama, S3 saya juga agama. Ya, ini dengan demikian saya ingin linearitas itu menjadi sangat penting. Nah, inilah harapan saya karena banyak sekali orang-orang yang tidak pernah nyamperin ikut bicara agama. Jadi agamanya ini menjadi persepsi, tanggapannya di situ subjektivitas menjadi sangat perannya sangat tinggi. Kemudian mari kita lihat di perspektif. Kalau sudah perspektif, sudut pandang kita menjadi objektif, kita boleh saja berbeda. Kalau bahasa saya, sepakat untuk tidak sepakat, tetapi mesti harus ada titik temu. Maka tugas kita jangan membenturkan. Dalam kesepakatan menjadi titik temu, dalam ketidaksepakat mungkin ada hal-hal yang memang prinsip-prinsip yang memang bisa tidak ditemukan. Jadi inilah, marilah kita cerdas, jangan sampai kita menjadi korban, apalagi isu-isu yang ada di dunia maya, di FB, apapun WA dan sebagainya, tampil di YouTube dan sebagainya, banyak sekali bisa direkonstruksi baru, kemudian mengalami proses reduksinisasi penyempit sehingga orang bisa salah paham. Cerdas-cerdaslah bermainkan WA, jangan kita juga jadi korban dari dunia maya itu. Itu pesan saya sebagai Sulingge, ya, karena tidak akan ada gunanya kita berdoa setiap hari, nguncarang wedo Sulingge ini kalau kita sendiri tidak mau membangun dari dalam diri kita masing-masing. Saya kira demikian. Karena keselamatan itu tidak berasal dari kelompok besar, tapi dari diri kita masing-masing. Mari kita berbenah, hati-hati isu-isu saat ini, ya, jangan kita dikorbankan oleh dunia maya ini. Saya kira demikian wacana kita pada
hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat media pemikir bagi pemegang kebijakan, ya. Karena bagaimanapun satu ketika satu budaya pasti akan mengalami perubahan. Ya, tidak ada budaya yang stagnan. Kita pun hari ini bagian dari proses perubahan itu. Yang penting perubahan tidak membawa kepada kehancuran. Perubahan adalah satu keharusan, adalah sebuah keniscayaan. Sama dengan dalam agama kita upeti seperti perlina. Mana yang perlina, mari kita perlina, mari kita upeti, mari kita tingkatkan, membangun, menciptakan budaya-budaya baru. Ya, tapi nilai-nilai luhur apa yang kita miliki dari leluhur kita jangan ditinggalkan. Jangan kita sok modern, lupakan Bali. Ya, tapi karena terlalu fanatis pada Bali, kita anti dengan yang lain. Mari kita seiring sejalan. Jadi kolaborasi kan gimana itu? Kalau dikolaborasikan, kita sudah mulai kolaborasi sebenarnya. Ya, ini saya anggap aja di ritual-ritual kita kan ada kolaborasi. Misalnya tentang orang mengusung badai ke setro, udah sekarang pakai roda. Ya, nah jadi kita sudah kalau dipaksakan harus diusung, orang tak biasa kita menandu begitu kan sakit gitu leher. Udah mulai, bahkan sekarang situasi Covid mengubah kita untuk tidak lagi ngusung, tidak lagi dorong, malah naik mobil gitu. Jadi mau tidak mau kita diubah nih. Ya, nah jadi ini ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita cerdas, ya, bahkan kita perlu mengamati diri kita sehingga kita tidak emosi, ya. Wasana kata saya Santi Om, Santi Om. Terima kasih.